Satu hal yang perlu kita semua tahu adalah kalau memang pemerasan ini andai kata ya, ini andai kata pemerasan ini yang dilakukan oleh Nick Mir, yang dilakukan sama Doktiv itu benar adanya, maka kemungkinannya itu cuma satu. Kedua belah pihak itu pasti dipenjara dan harus dipenjara. Kalau dari kemarin kalian bertanya kepada Barbara, Kak Barbara tolong bahas skincare overclaim, dan gue tidak pernah mau bahas. Kata gue ya mbak, kalau kita tuh nggak tahu banget sama pokok permasalahannya, nggak apa-apa banget kok kalau kita tuh nggak speak up, itu nggak apa-apa banget. Bukan berarti ketika lu kemarin speak up tentang code blue itu udah bener gitu. Speak up tentang itu lu tahu semua gitu, lu ngerasa bener. Nggak kayak gitu. Ini bahasannya tentang dugaan pemerasan cuy. Ya, bukan tentang itu, yang itu ya sudah. Seperti dengan si kode blau itu. Ya kan, dia kan memberikan edukasi. Perbedaan paling signifikan antara kasus Code Blue sama Doktiv ini adalah yang mana pemerasan yang terjadi pada Code Blue itu adalah pemerasan tidak atas tindak pidana, sementara pemerasan yang diduga dilakukan sama Doktiv atau Nick Mir itu pemerasan yang terjadi atas tindak pidana. Beda ya, ngerti ya? Jadi kalau memang terbukti pemerasan yang dilakukan sama Nick Mir ataupun Doktiv dan itu terbukti lah gitu, lah gue mah mendukung banget kalau memang harus ditindak. Namanya juga pemerasan, namanya juga tindak pidana, ya harus diproses, harus ada yang dipenjara, itu gue dukung banget. Tapi masalahnya, kan lu tadi di awal bilang katanya mau bahas overclaim, kok tiba-tiba yang di spotlight, yang di highlight itu malah yang pemerasannya. Jadi yang bener yang mana, yang mau lu bahas yang mana, overclaim apa pemerasannya? Gue ngomong begini bukan dalam rangka mengkonfrontasi lu ya, gue cuman ya pengen meluruskan aja sih, siapa tahu lu agak tersesat dikit di persimpangan gitu kan gitu. Karena memang ya nggak semua hal kita tuh benar sih, kadang kita ada salah, gue juga kadang banyak kok salah gitu. Cuman masalahnya kan akun lu lagi spotlight banget nih karena kasus Code Blue itu, takutnya orang-orang tuh tergiring opini karena lu kemarin ya kayak kerasa benar gitulah di kasus Code Blue itu. Jangan sampai gara-gara statement lu yang tidak berdasar, yang tidak mengetahui asal mula permasalahannya, jadi netizen itu jadi ngerasa statement lu kali ini benar juga. Satu hal yang perlu kita semua tahu adalah kalau memang pemerasan ini andai kata ya, ini andai kata pemerasan ini yang dilakukan oleh Nick Mir, yang dilakukan sama Doktiv itu benar adanya, maka kemungkinannya itu cuma satu. Kedua belah pihak itu pasti dipenjara dan harus dipenjara. Kenapa? Yang satu pemerasan, yang satu overclaim dan mengandung bahan berbahaya, si mafia-mafia skincare itu. Jadi sebenarnya muara di kasus ini tuh antara yang dipenjara pihak sono atau yang dipenjara kedua belah pihak. Cuman dua itu pilihannya. Jadi kalau sampai yang diproses itu tentang pemerasannya aja, ya gue boleh curiga dong. Gue udah berulang kali bilang di video-video gue sebelumnya, gue tuh tidak mendukung subjeknya. Gue tidak pernah mendukung Nikita Mirzani dalam rangka apapun. Sebelum kasus ini pun gue nggak pernah mendukung dia secara personal. Baik itu Doktiv juga gue sebelumnya nggak pernah mendukung secara personal. Tapi dengan kejadian yang review skincare ini, gue mendukung tindakan mereka, yang mana tindakan mereka itu banyak menyelamatkan masyarakat Indonesia, terutama cewek-cewek yang selama ini mungkin beli skincare itu ketipu sama owner-owner skincare yang abal-abal lah, owner skincare yang flexing-flexing lah, owner skincare yang jual skincare bahan berbahaya lah, kayak begitu. Gue sangat mendukung tindakan itu. Ini kita masih bicara mafia skincare yang skincarenya overclaim dan skincare yang mengandung bahan berbahaya loh. Belum ngomongin persekusi kemarin yang buktinya itu udah banyak banget, saksinya itu bahkan banyak banget orang-orang yang nyaksiin live-nya Doktiv itu dipersekusi. Belum ke situ nih, ini masih ngomongin overclaim. Tiba-tiba mbaknya nimbrung dengan meng-highlight kasus pemerasannya. Mbak, lu ngelompatin banyak kejadian, mbak. Sebelum pemerasan ada skincare mengandung bahan berbahaya, skincare overclaim, ada lagi penistaan agama, ada lagi persekusi, ada lagi doxing yang dilakuin sama panda, segala macem. Ini pemerasan tuh ujungnya doang ini. Bahkan kalau dirunut lebih detail lagi, gue yakin netizen itu lebih banyak yang paham daripada lu sih mbak. Tapi ya nggak apa-apa sih mbak, ini dalam rangka gue mencoba untuk memberikan insight sama lu. Siapa tahu dengan video gue ini lu bisa tersadar, oh ternyata kasusnya nggak cuma pemerasan ya, dan lu bisa nge-up masalah-masalah yang sebelum pemerasan ini. Jadi sekali lagi kalau kita mau beradu argumen atau diskusi tentang skincare overclaim ini, maka kita harus kembali ke awal mula bagaimana huru-hara ini terjadi. Jangan ujuk-ujuk nimbrung tiba-tiba yang kita highlight itu yang pemerasannya aja. Gimana? Gampang kan? Tidak mungkin kita melakukan hal tersebut kalau misalkan tidak ada sebabnya. Nah, itu dokter bagus mengatakan tidak mungkin akan melakukan hal tersebut kalau tidak ada sebabnya. Sebabnya apa dokter? Bukankah sebabnya awalnya lah dokter sendiri yang berusaha untuk menjumpai Nikita?
Kemudian timbullah negosiasi percakapan dengan Mail, kemudian deal lah dengan 4M. Kenapa dokter mau memberikan uang 4M itu kepada Nikita Mirjani? Kenapa? Atas dasar apa dokter mau memberikan uang 4M itu? Atas dasar karena Nikita akan mereview produk dokter. Kalau memang produk dokter itu baik, kenapa dokter harus takut? Kan kita negara hukum. Kenapa sebelumnya dokter memberikan uang 4M itu, kenapa dokter tidak melaporkan dulu kepada pihak kepolisian bahwa ini bukan ranahnya Nikita Mirjani untuk mereview bla 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 bla. Kalau tidak ada Nikita Mirjani dan dokter detek. Halo Bapak, salam kenal ya, saya Sanju. Bukan masalah dalangnya siapa. Gini loh Pak, logikanya kalau Kaniki bener orang pemerasan, pasti Kaniki yang nyari owner skincare. Tapi buktinya owner skincare yang nyari Kaniki. Ayo, gitu dong, logikanya gitu aja. Kalau misalnya Kaniki pemerasan, Kaniki tuh pasti minta ke tiap-tiap owner skincare. Tapi ada kan? Gak ada. Yang ada owner skincare nyari Kaniki. Karena apa? Butuh suara. Karena Kaniki, kenapa? Kaniki didengar sama satu Indonesia. Walaupun Kaniki image-nya seperti itu, tapi mulut Kaniki itu ya berpengaruh di Indonesia. Coba kalau nggak ada Kaniki, siapa yang mau berani speak up? Siapa juga yang mau berani ngasih tahu masyarakat Indonesia soal skin? Intinya gitu deh Pak. Ya, Bapak mending bobo, minum air hangat, tidur. Sampai istirahat Bapak. Oh jelas tahu dong, saya kan mantan pekerjanya dulu. Walaupun saya gak begitu dekat, tapi saya pernah ketemu. Intinya gue sih pengennya sidang ini terbuka ya, kalau bisa live, karena ini adalah kasus yang sangat lucu banget. Beberapa bulan udah jadi tersangka, sinting, dan pemerasan. Nanti kan di persidangan hakim bakalan nanya ke si Bawang, ya kan, si Gladys, karena mukanya putih banget, putih dempul kali ya, gue nggak tahu itu putih jenis apa. Gue baru itu ngeliat muka orang tuh aneh banget putihnya gitu, nggak natural gitu ya. Terus itu apa ya kalau dibilang, kan hakim nih bakal nanya ya, kenapa kamu memberikan duit ke si Nikita sekian atas dasar apa? Terus lo jawab pemerasan apa bego? Nah itu gue pengen tahu tuh di situ. Nah makanya gue pengen ini sidangnya terbuka. Bukan berarti saya berhenti membahas ya guys, tapi saya hanya ingin mengingatkan bahwa tujuan utama saya membahas kasus hukum itu adalah untuk edukasi, bukan untuk menggiring opini. Saat ini kan Nikita Mirzani sudah ditahan sebagai tersangka, yang berarti penyidik telah mengantongi bukti permulaan yang cukup. Data yang bisa saya akses pun juga semakin terbatas guys. Bukti-bukti baru yang beredar di media sosial kan sejauh ini datang dari pihak-pihak yang bahkan bukan bagian langsung dari kasus ini. Bukan dari Dr. Reza Gladys maupun dari tim kuasa hukumnya. Hingga saat ini juga lebih banyak bukti yang tampaknya mengarah ke dugaan pemerasan. Sementara dari pihak Nikita Mirzani sendiri pun belum banyak pernyataan yang bisa kita analisa. Justru yang menarik untuk dipertanyakan adalah orang-orang yang masih terus saja membahas kasus ini dengan narasi yang sudah jelas mengarah ke satu kesimpulan, meyakinkan publik bahwa Nikita Mirzani itu bersalah. Apakah tujuan mereka benar-benar untuk edukasi, ataukah hanya ingin membentuk opini publik sebelum kasus ini benar-benar terbuka di persidangan? Saya lebih memilih untuk tidak terjebak dalam spekulasi guys. Menunggu fakta yang akan terungkap di pengadilan jauh lebih berharga daripada sekedar membangun narasi yang belum tentu sesuai dengan kenyataan. Nah, saat di persidangan nanti nih, semua akan lebih jelas dan saat itulah diskusi akan lebih menarik serta berbasis data yang kuat.